526-18 Formasi fenomena naga emas. Dari 3 kelompok orang, Chu Feng adalah yang tercepat untuk kembali. Bagaimanapun, dia, yang memiliki pria misterius yang mengikutinya, tidak peduli apakah itu kecepatan atau kekuatan, dapat dikatakan tidak ada taranya. Dan dalam waktu kurang dari beberapa hari, pendiri Azure Dragon juga kembali. Dia, yang memiliki teknik dashing Azure Dragon, meskipun budidayanya jauh lebih rendah daripada pria misterius itu, kecepatannya masih sangat cepat. Yang paling lambat adalah orang-orang dari dinasti Jiang. Meskipun kaisar memimpin sekelompok ahli dan secara pribadi pergi, terlepas dari kekuatan atau kecepatan, mereka adalah bagian besar yang lebih lemah daripada pria misterius dan pendiri naga Azure. Tetapi secara umum, ketiga kelompok memiliki panen yang sangat besar. Tetapi sayangnya, meskipun ada banyak kekayaan, ruang lingkup yang mereka masukkan terlalu luas. Sumber daya budidayanya tak hanya menguasai sepertiga dari kekayaan. Sebagian besar dari kekayaan yang tersisa adalah persenjataan elit, harta berharga, dan hal-hal seperti itu. Dan saat Chu Feng ingin bergegas ke ranah surga, ia mengajukan permintaan. Itu untuk mengambil persenjataan elit dan harta karun dan hal-hal seperti itu untuk ditukar dengan pendiri Azure Dragon dan sumber daya budidaya Kaisar Dinasti Jiang. Untuk proposal itu, pendiri Azure Dragon dan Kaisar Dinasti Jiang setuju, tetapi mereka tidak mengambil barang-barang Chu Feng. Mereka hanya, tanpa syarat, memberikan semua sumber daya budidaya mereka kepada Chu Feng. Menghadapi tindakan seperti itu oleh Kaisar Dinasti Jiang dan pendiri Azure Dragon, Chu Feng tidak banyak bicara. Dia hanya bisa menyimpan rasa terima kasih di hatinya dan mengingat kebaikan yang ditunjukkan oleh mereka berdua. Dan saat Chu Feng membawa sejumlah besar sumber daya kultivasi dan akan menutup dirinya ke dunia, bersiap untuk mengolahnya, orang-orang di generasi yang sama seperti Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang, dan Jiang Yini berkumpul dengan Chu Feng untuk sementara waktu. Saudara Chu Feng, meskipun aku tidak bisa menyaksikan adegan hari itu, tetapi hanya dengan mendengar narasi kakak aku, gairah aku mendidih. Sebelumnya, aku hanya tahu bahwa kamu kuat, tetapi aku tidak berpikir kamu akan lebih kuat dari aku. Hari ini, aku sekarang tahu bahwa kamu jauh lebih kuat dari aku. Petik 2. Dalam hidupku, aku tidak pernah benar-benar mengagumi siapapun, tetapi sekarang, aku benar-benar mengagumimu sampai mati. Apapun yang terjadi, sebagai anggota dinasti, aku masih harus berterima kasih atas kebaikan kamu, menyelamatkan puluhan ribu nyawa anggota klan aku. Petik 2. Cedera berat Jiang Wuxiang mulai pulih, dan ia tampak sangat bersemangat. Namun, tatapannya sedang mengamati pria misterius di sebelah Chu Feng karena dia juga mendengar kekuatannya yang kuat. Saudara Wuxiang, tidak perlu begitu sopan dengan bagaimana kita. Chu Feng ringan tersenyum dan berkata, Chu Feng, aku pernah mendengar bahwa kamu ingin berkultivasi dalam pengasingan untuk masuk ke alam surga. Alam surga tidak mudah untuk dibobol, dan pada awalnya, aku harus berusaha puluhan kali untuk berhasil, kata Jiang Yini dengan hangat. Ya, Junior Chu Feng, ranah surga memang sangat sulit karena ini adalah penghalang besar. Mantan aku hanya menerobos setelah 20 upaya. Zhang Tianyi juga berbicara. Saudara Tianyi, kamu sebenarnya hanya membutuhkan 20 upaya? Aku membutuhkan 30 kali yang baik sebelum berhasil. Mendengar bahwa Zhang Tianyi berhasil menerobos dengan hanya 20 kali, Jiang Wuxiang agak terkejut. Dengan kata-kata mereka, Chu Feng hanya bisa dengan ringan tersenyum. Saat itu, ketika Ziling berada di sisi Chu Feng, dia secara pribadi telah melihat muatannya ke ranah surga. Memang sangat sulit untuk masuk ke ranah surga. Pertama, seseorang perlu melakukan persiapan yang cukup. Tidak hanya tubuh bijaksana, tetapi juga mental bijaksana. Hanya setelah melakukan itu dapat satu upaya, dan satu upaya itu akan sering menjadi waktu yang sangat lama.
Jika pendek, beberapa hari, jika itu panjang, lebih dari selusin hari, dan bahkan beberapa bulan. Selanjutnya, setelah gagal sekali, seseorang akan kehilangan sebagian dari kekuatan mendalam yang mereka kumpulkan sebelumnya. Tubuh mereka juga akan sedikit terluka, dan mereka akan membutuhkan periode waktu sebelum dapat melanjutkan membuat terobosan. Singkatnya, masuk ke alam surga itu sangat sulit. Bahkan dengan bakat siling dari tubuh ilahi, dia hanya berhasil setelah mencoba lebih dari 10 kali bolak-balik. Jadi Chu Feng juga tahu seberapa besar rintangan yang akan dia hadapi. Dia tidak bisa gagal karena kekuatan mendalam yang dia kumpulkan tidak bisa hilang. Jumlahnya benar-benar terlalu besar. Jika dia membiarkan Jiang Wuxiang dan Jiang Yini tahu bahwa harga untuk menembus ke tingkat pertama dari alam surga adalah kekayaan dinasti selama beberapa ribu tahun akumulasi, dia tidak tahu apa yang akan mereka rasakan. Chu Feng lama mengobrol dengan Jiang Yini, Jiang Wuxiang, dan Zhang Tianyi sambil bersulang. Dalam obrolan yang panjang, mungkin kurang lebih, dia mendapatkan pengalaman dari terobosan mereka. Namun, Chu Feng juga tidak tahu apakah pengalaman mereka akan bermanfaat baginya atau tidak. Bagaimanapun, dia benar-benar berbeda dari mereka bertiga. Menggunakan beberapa hari waktu untuk mengatur dirinya sendiri dan setelah memulihkan tubuhnya ke kondisi puncaknya, Chu Feng menyerahkan pria misterius itu kepada pendiri Azure Dragon dan mulai berkultivasi secara terpisah di daerah pengasingan khusus sejarah dinasti Jiang. Ada banyak hal di pengasingan itu. Itu adalah tempat yang hanya bisa dilakukan oleh para kaisar, puteri, pangeran, atau orang-orang di dinasti yang melakukan perbuatan baik yang dapat melakukan budidaya tertutup. Dan tempat itu memiliki sejarah yang sangat panjang. Selain itu, ia memiliki efek khusus, dan tempat itu disebut formasi fenomena naga emas 18. Setelah Chu Feng masuk, pendiri Azure Dragon, Monstrous Monkey King, Kaisar Jiang Dinasti, leluhur tua dinasti yang telah terbangun dari luka-lukanya yang berat. Para ahli dinasti seperti Jiang Hengyuan, serta Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang, Jiang Yini, dan orang-orang lain di generasi muda dinasti, berkumpul di puncak menara yang tinggi. Karena, di tempat itu, mereka dapat dengan jelas melihat formasi fenomena naga emas 18 yang ditumbuhkan oleh Chu Feng di pengasingan di. Aku pernah mendengar bahwa ada banyak formasi fenomena 18 naga emas dinasti Jiang. Namun, aku bertanya-tanya apa yang istimewa tentang itu? Raja monyet yang mengerikan tidak bisa melihat keistimewaan ketika melihat panggung yang rata dan melingkar. Jadi ia bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Monyet Senior, formasi fenomena 8 naga emas klan aku diciptakan berdasarkan skill rahasia tiada banding dinasti. Itu terhubung ke garis keturunan dinasti Jiang aku. Petik 2. Area budidaya dibangun di bawah tanah, tetapi setelah berhasil membuat terobosan, undulasi muncul di permukaan. Terutama setelah seseorang menerobos ke alam surga, akan ada pilar cahaya yang mengisi ke langit dari dalam panggung melingkar. Petik 2. Dan semakin banyak pilar cahaya, itu berarti bahwa orang itu memiliki potensi dan bakat yang lebih kuat. Berbicara pada saat itu, leluhur tua dinasti Jiang tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke pendiri naga Azure di samping dan berkata tersenyum. Aku pernah mendengar ketika senior Azure Dragon masuk ke alam surga, dia juga berada di formasi fenomena naga emas 18, dan pada saat itu, 7 pilar cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya diaktifkan. Itu kuat. Mendengar kata-kata itu, semua orang tidak bisa membantu tetapi berseru dan tatapan yang mereka lihat pada pendiri Azure Dragon menjadi rumit. Karena, dari orang-orang di sana, banyak yang masuk ke ranah surga dalam formasi fenomena 18 naga emas sehingga mereka sangat tahu apa yang diwakili oleh 7 pilar cahaya. Memang ada yang seperti itu. Menghadapi tatapan kagum penonton, Azure Dragon Founder mengelus jenggotnya dan dengan senang menganggukkan kepalanya. Senior Azure Dragon memang mengesankan,
Tetapi catatan ini telah dipecahkan oleh adikku. Ketika dia menerobos, dia mengaktifkan 8 pilar cahaya. Tepat pada saat itu, Jiang Yini berbicara. Oh, mendengar kata-kata itu, ekspresi pendiri Azure Dragon tidak bisa membantu berubah ketika dia melihat Jiang Wuxiang, tetapi segera, kecurigaannya menjadi konfirmasi. Dia menemukan bahwa bocah ini benar-benar tidak sederhana. Dia memang jauh lebih kuat daripada masa mudanya sendiri, dan dari orang-orang di generasi muda di tempat kejadian, hanya Zhang Tianyi yang bisa dibandingkan dengannya. Lalu, mengapa tempat ini disebut formasi fenomena naga emas 18? Tiba-tiba, Zhang Tianyi penasaran bertanya. Ho, itu karena dalam legenda, dikatakan bahwa sekali seseorang dapat mengaktifkan 18 pilar cahaya, cahaya menjadi 18 naga emas. Mereka akan melilit di udara, menunjukkan fenomena. Petik 2. Pada saat itu, efeknya tidak hanya itu. Semua garis keturunan warisan dari dinasti Jiang aku juga akan menjadi lebih kuat. Petik 2. Namun, itu hanya legenda. Berbicara ke titik itu, nenek moyang dinasti Jiang pertama-tama menghela nafas, lalu menatap Jiang Wuxiang dan berkata, karena, sampai sekarang, 8 pilar cahaya yang diaktifkan Wuxiang sudah merupakan yang tertinggi jumlah. Dari itu, bisa dilihat betapa sulitnya mengaktifkan 18 pilar cahaya. Petik 2. Bab 527 Naga Emas di Langit. Aku benar-benar menantikan berapa banyak pilar cahaya yang akan diaktifkan oleh Junior Chu Feng. Mendengar penjelasan Kaisar Dinasti Jiang tentang formasi fenomena 18 naga emas, tatapan Zhang Tianyi sepertinya semakin merindukan. Dengan bakat Brother Chu Feng, aku percaya tidak akan sulit baginya untuk melampaui 8 pilar cahaya aku. Jiang Wuxiang dengan ringan tersenyum dan berkata, tentu saja, bakat saudara lelaki aku sangat kuat. Aku menduga jika dia ingin menerobos, itu benar-benar masuk akal baginya untuk mengaktifkan 10 pilar cahaya. Raja monyet yang mengerikan membuka mulutnya dan memiliki wajah penuh sombong. Dapat dilihat bahwa sebagai kakak Chu Feng, dia juga sangat bangga. Bakat Chu Feng memang luar biasa, dan kita semua tidak meragukan hal ini. Maafkan kata-kata langsung aku, tetapi alam surga tidak mudah untuk dibobol. Dari apa yang aku tahu, ini adalah pertama kalinya Chu Feng berusaha masuk ke ranah surga. Petik 2. Dan kesempatan untuk berhasil membuat terobosan pertama kali hampir nol. Setidaknya, aku belum pernah mendengar ada orang yang berhasil masuk ke alam surga pada percobaan pertama mereka. Tepat pada saat itu, Jiang Hengyuan dengan tenang berbicara. Setelah mendengar kata-katanya, banyak orang yang memiliki hubungan baik dengan Chu Feng tidak bisa membantu sedikit mengerutkan alis mereka dan melemparkan tatapan tidak senang. Namun, meskipun kata-kata Jiang Hengyuan agak tidak pantas saat ini, itu memang masuk akal. Alam surga adalah penghalang yang sangat sulit. Banyak orang harus berusaha berkali-kali untuk berhasil, dan bisa dikatakan mereka yang berhasil setelah puluhan kali sudah menjadi orang dengan bakat yang sangat baik. Bagaimanapun, bahkan Ziling, tubuh ilahi, membutuhkan lebih dari 10 kali untuk berhasil. Berhasil dengan satu upaya memang tidak pernah terdengar oleh siapapun. Apakah kita tidak dapat menyaksikan instan Chu Feng masuk ke ranah surga? Sejujurnya, aku benar-benar ingin melihat berapa banyak pilar cahaya yang bisa dia aktifkan ketika dia menerobos. Seorang pakar dinasti berkata dengan sedikit penyesalan. Pada kenyataannya, orang yang merasa menyesal bukan hanya dia. Semua orang merasa menyesal, tetapi meski begitu, tidak ada yang meninggalkan tempat itu, dan tanpa mengalihkan pandangan mereka menatap formasi fenomena naga emas 18. Dan satu penantian itu adalah setengah hari yang baik. Chu Feng masuk pada siang hari, dan saat ini, matahari sudah turun di barat. Bulan melengkung pertama kali muncul, dan malam itu menelan seluruh dunia sedikit demi sedikit. Ini sudah gelap,
jadi aku mendesak semua orang untuk makan dulu, lalu istirahat lebih awal. Lagi pula, bahkan jika Chu Feng membuat terobosan, tidak mungkin baginya untuk secepat ini. Tiba-tiba, Kaisar Dinasti Jiang berbicara untuk mendesak. Dia sudah menyiapkan jamuan untuk menyambut kerumunan, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada yang mau ketinggalan saat Chu Feng membuat terobosan. Dari awal hingga akhir, mereka terus menunggu. Sampai sekarang, tidak ada dari mereka yang makan. Mendobrak dunia surga adalah proses yang sangat panjang. Bahkan jika Chu Feng benar-benar berharap untuk berhasil selama upaya pertama, itu akan membutuhkan setidaknya beberapa hari. Petik 2. Aku akan membuat orang-orang menonton di sini. Jika Chu Feng benar-benar masuk ke alam surga, aku akan segera memberitahu semua orang. Leluhur tua dinasti Jiang juga mendesak dengan senyum ringan. Dan mendengarnya berkata seperti itu, meskipun mereka tidak mau, mereka bersiap untuk pergi. Lagi pula, leluhur dan kaisar lama dinasti Jiang benar. Menembus ke alam surga itu sulit, jadi bagaimana mungkin bagi Chu Feng untuk membuat terobosan secepat itu? Mereka menunggu di sini hanya akan membuang-buang waktu. Tetapi tepat pada saat itu, suara teredam tiba-tiba terdengar. Dengan cepat mengikuti cahaya menyilaukan yang muncul di belakang kerumunan. Memalingkan kepala untuk melihat, semua orang sangat terkejut karena mereka dengan heran menemukan bahwa di ujung formasi, pilar cahaya keemasan yang tak tertandingi menerobos langit. Langsung menembus awan. Dia menerobos. Pada saat itu, wajah semua orang berubah sangat besar dan mereka sangat terkejut. Sebab, pilar cahaya seperti itu sudah mewakili segalanya. Itu bahwa Chu Feng menerobos. Tidak hanya dia menerobos selama upaya pertamanya, dia bahkan berhasil menembus di bawah sehari. Segera setelah itu, pilar demi pilar cahaya tebal naik ke langit dan langsung ke awan. Dengan hanya berkedip, ada 10 pilar cahaya didirikan di depan mata semua orang. Saat itu, semua orang tercengang. Wajah mereka ditulis penuh dengan kata syok, karena saat ini, pilar cahaya yang masih memenuhi langit terus berlanjut. 10 pilar cahaya sama sekali bukan angka terakhir. 11, 13, 15, 18. Ketika orang banyak menyaksikan, total 18 pilar naik ke awan, didirikan di bawah langit malam, di antara langit dan bumi. Surga, 18. Sebanyak 18 pilar cahaya? Chu Feng sebenarnya mengaktifkan 18 pilar cahaya? Mereka benar-benar tercengang, terutama orang-orang dari dinasti Jiang. Ketika mereka melihat 18 pilar emas yang menyilaukan, itu seperti mimpi. Itu karena ada legenda di dinasti Jiang. Selama ada seseorang yang bisa mengaktifkan 18 pilar cahaya, garis keturunan semua orang dari dinasti Jiang mereka akan diperkuat. Dan saat ini, pemandangan dari legenda muncul begitu saja di depan mereka. Itu benar-benar membuat mereka merasa gembira dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka sebenarnya tidak dapat segera menerimanya, dan bahkan tidak percaya itu benar. Wow! Tetapi sama seperti semua orang tenggelam dalam keterkejutan, dalam 18 pilar cahaya, auman naga yang memekakkan telinga benar-benar bergema. Dan ketika mereka dibangunkan oleh raungan naga, mereka menemukan bahwa 18 pilar cahaya benar-benar berubah. Mereka awalnya menembus langit, tetapi saat ini, dengan langit sebagai pusatnya, mereka menyusut dengan sangat cepat. Ketika pilar cahaya menyusut ke tingkat tertentu, kurva khusus benar-benar muncul. Itu adalah seekor naga. 18 pilar cahaya menjadi 18 naga emas. Wow! 18 naga emas memiliki sinar emas yang menghancurkan dan atmosfer yang tidak biasa. Mereka terbang di udara, berputar-putar di sekitar dinasti Jiang di langit. Pada saat itu, hari sudah gelap. Jadi, pancaran yang diberikan oleh 18 naga emas sangat menyilaukan,
dan benar-benar menerangi seluruh dinasti Jiang. Dalam situasi itu, semua anggota dinasti Jiang tertegun. Ketika mereka melihat 18 naga emas di udara, mereka sangat bersemangat. Beberapa orang bahkan berlutut dan bersujud. Karena, mereka semua memikirkan legenda yang menyebar di dinasti Jiang. Ketika fenomena terjadi dengan 18 naga melilit di udara, itu adalah momen transformasi dinasti Jiang mereka. Bang. Sama seperti semua orang naik dan turun dinasti Jiang yang tenggelam dalam sukacita seperti mimpi, 18 naga emas lama meraung, lalu meledak menjadi bintik emas. Seperti tetesan hujan, di dalam semburan suara khusus, mereka bertabur. Mengapa ini terjadi? Melihat bintik-bintik emas yang memenuhi langit, orang-orang dari dinasti Jiang terkejut, dan wajah mereka yang semula tak tertandingi langsung digantikan oleh sedikit panik. 18 naga emas hancur. Bagi mereka, itu bukan pertanda baik. Tunggu, tapi setelah bintik-bintik emas melayang ke bawah, mereka tidak bergabung ke bumi, tetapi mulai bergabung ke tubuh semua anggota klan Jiang. Pada saat itu, wajah orang-orang dari dinasti Jiang sangat berubah lagi. Suatu jenis kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan melonjak ke wajah mereka karena mereka bisa merasakannya dengan jelas. Pada saat itu, darah di tubuh mereka mendidih. Itu terbakar. Kekuatan garis keturunan yang mereka miliki secara unik sebenarnya terus menguat. Legenda yang beredar di dinasti Jiang benar. Bab 528 Kebaikan Besar dan Kebaikan. Ketika fenomena 18 naga emas muncul, garis keturunan dinasti Jiang, juga benar-benar seperti legenda, menerima peningkatan kekuatan. Itu menyebabkan anggota dinasti Jiang menjadi gembira karena itu memiliki kepentingan luar biasa bagi mereka. Tidak hanya mewakili penguatan kemampuan semua orang, itu juga berarti bahwa seluruh dinasti Jiang akan meningkat pesat dalam kekuasaan. Dan ketika orang-orang dari dinasti Jiang tenggelam dalam kegembiraan, garis keturunan mereka secara eksplosif meningkat dalam kekuatan. Dalam bagian dalam formasi abnormalitas naga emas 18, fenomena lain muncul. Di dalam istana bawah tanah yang luas, 3 jenis pencahayaan, emas, biru, dan ungu, menjadi ular petir kecil yang tak terhitung jumlahnya dan mengisi semua tempat di istana besar. Mereka berkeliaran tanpa henti, dan pada saat yang sama, memancarkan aura mengerikan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Tiba-tiba, cahaya 3 warna mulai, dalam keributan, bergegas menuju tengah istana bawah tanah. Selain itu, mereka dengan cepat bergabung menjadi satu. Dan setelah kilat yang mengerikan benar-benar menghilang, sosok juga muncul di pusat istana bawah tanah. Dia memiliki alis tebal, mata besar, tampan, berani, dan luar biasa. Dia persis Chu Feng. Pada saat itu, di matanya, ada 3 jenis petir yang menjalin, dan ketika 3 jenis petir melingkar dan berbentuk, atmosfer Chu Feng sudah benar-benar berbeda. Tingkat 1 ranah surga. Chu Feng sudah berhasil melangkah ke alam surga, tetapi di wajahnya saat ini, itu tidak semua sukacita. Ada sedikit penyesalan. Sedikit. Itu jatuh pendek hanya sedikit. Petik 2. Aku merasa barusan, sepertinya aku bisa mengendalikan kekuatan petir, dan aku juga merasakan betapa mengerikannya mereka. Jika mereka benar-benar bisa digunakan olehku, kemungkinan hanya dengan kekuatan petir, tidak ada seorang pun di alam surga yang bisa bertarung melawanku. Chu Feng dengan erat mengepalkan kedua matanya, dan dengan sangat menyesal berkata, "Biarkan saja Chu Feng. Beberapa hal tidak datang dengan mengambilnya secara paksa. Jika itu milik kamu, itu milik kamu. Jika itu bukan milik kamu, kamu tidak bisa melakukan apa-apa." Petik 2. Tapi petir ilahi ini jelas milikmu. Jadi aku percaya padamu. Cepat atau lambat, kekuatannya akan diperoleh oleh kamu, dan kamu akan dapat menggunakannya. Petik 2. Jangan sedih karena hal-hal ini. Saat ini,
Kamu telah berhasil masuk ke ranah surga, dan kamu bahkan berhasil dengan satu upaya. Karena kekuatan pemahamanmu sangat tinggi, kamu seharusnya bahagia. Egi tersenyum manis dan berkata, Egi, kamu benar. Kekuatan petir ini tampaknya menjadi aktif saat kultivasi aku semakin kuat. Bahkan jika itu tidak secara otomatis tunduk kepada aku, jika aku mempelajarinya siang dan malam, akan ada hari di mana aku memaksa mereka keluar dari darah aku. Dan kemudian aku akan mengendalikan mereka. Petik 2. Harus dikatakan bahwa konsultasi Egi memiliki sedikit efek, tetapi jelas, Chu Feng masih memiliki kepercayaan diri yang besar pada dirinya sendiri. Sebelumnya, ketika kilat ketiga, kilat berwarna ungu, keluar dari dantiannya dan bergabung ke dalam darahnya, seolah-olah ketiga petir itu lepas kendali dan melonjak keluar dari tubuhnya pada saat bersamaan. Pada saat itu, Chu Feng dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan dari 3 jenis petir. Mengenai seberapa mengerikan kekuatan itu jauh lebih mengerikan daripada seorang ahli di tingkat 9 dari ranah surga menggunakan serangan terkuat mereka dari elit armamen. Jadi, hanya karena itu bisa Chu Feng menentukan apakah kekuatan petir dapat digunakan olehnya. Dengan kekuatan petir, seharusnya tidak ada siapapun di alam surga yang bisa mengalahkannya. Selain itu, meskipun ketiga petir masih kembali ke tubuh Chu Feng pada akhirnya, dia menemukan bahwa saat ini, dia bisa merasakan petir lebih jelas. Akhirnya, suatu hari, dia akan sepenuhnya memahami ketidakjelasan petir, dan pada saat itu, dia percaya dia bisa menggunakan kekuatan uniknya. Dengan kekuatan Chu Feng saat ini, dia sudah memiliki kemampuan untuk menciptakan keterampilan bela diri, tetapi dia tidak melakukan itu karena seiring pertumbuhannya dalam budidaya. Dia menemukan lebih banyak lagi bahwa jalan penanaman bela diri sangat luas dan tanpa akhir. Jadi, dia tahu bahwa dia masih terlalu lemah. Sangat lemah. Jadi, dia tidak akan menciptakan beberapa keterampilan bela diri pada saat dia masih sangat lemah. Karena, jika dia menciptakan keterampilan bela diri, itu harus menjadi keterampilan bela diri yang sangat kuat. Dia tidak pernah berpikir untuk menciptakan keterampilan bela diri yang sangat kuat di mata pemula, tetapi seperti sampah di mata ahli. Jadi, sebelum itu, dia hanya akan mempelajari keterampilan bela diri senior dan menyerap pengalaman mereka. Dengan melakukan itu, suatu hari, dia akan menciptakan keterampilan bela diri miliknya, dan itu pasti bukan hanya tipe tunggal. Setiap jenis tunggal akan dapat mengejutkan langit dan menggeser bumi. Mereka akan memukau orang-orang di dunia, dan salah satunya pasti akan terkait dengan makna samar dari kilat tubuhnya. Gemuruh, 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 gemuruh. Sama seperti Chu Feng tenggelam dalam banyak fantasi masa depan, pintu masuk ke istana bawah tanah tiba-tiba dibuka. Memfokuskan dan melihat ke atas, dia melihat sekelompok besar orang dengan padat masuk. Orang-orang itu, tidak peduli laki-laki, perempuan, tua, atau muda, semua mengenakan senyum yang seperti bunga mekar, dan senyum mereka bersinar. Selain itu, di dalam senyum mereka, selain kegembiraan, ada juga perasaan khusus. Orang-orang itu adalah pendiri Azure Dragon, King Monkey Monstrous, Zhang Tianyi, dan orang-orang dari dinasti Jiang. Chu Feng, aku memang tidak salah ketika aku melihatmu. Namun, kamu telah jauh melampaui harapan aku. Aku harus mengatakan bahwa kamu telah memberi aku kejutan besar. Pendiri Azure Dragon adalah yang pertama berjalan. Dengan wajah penuh kelegaan, dia menepuk bahu Chu Feng. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar sangat bahagia. Haha, Chu Feng, kamu tidak mengecewakanku dan memberiku wajah. Segera setelah itu, Raja Monyet yang mengerikan juga berjalan mendekat dengan wajah penuh senyum, menunjukkan giginya. Senyumnya terlalu dibesar-besarkan, dan bahkan sedikit menakutkan. Tetapi itu menunjukkan kegembiraan saat ini bahkan lebih. Dan setelah kedua orang itu berjalan, kerumunan dinasti Jiang,
dengan leluhur tua yang memimpin, berjalan tertib. Tiba-tiba, leluhur tua dinasti Jiang berlutut di tanah. Secara bersamaan, semua anggota dinasti Jiang berlutut dalam sinkronisasi dan bersujud kepada Chu Feng. Suara keras yang tak tertandingi yang datang dari hati mereka bergema di seluruh istana bawah tanah. Kami anggota klan Jiang bersujud kepada Chu Feng sebagai rasa terima kasih atas kebaikan dan kebaikannya. Bantuan yang kamu berikan pada dinasti Jiang aku akan terukir di semua penerus dinasti Jiang aku, diingat selamanya. Petik 2. Jiang Senior, apa yang kamu lakukan? Semuanya, cepat bangkit. Apa yang sedang kamu lakukan? Chu Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut dengan adegan itu. Tidak tahu apa yang harus dilakukan tertulis di seluruh wajahnya, maka dia buru-buru naik untuk pertama membantu leluhur tua dinasti Jiang. Big Brother Chu Feng, kali ini, kamu benar-benar sangat membantu dinasti Jiang aku. Jiang Wuxiang berjalan mendekat, dan ketika ia berbicara, area di antara alisnya berubah. Dan karakter kerajaan emas yang mempesona muncul pada bukunya. Dahi. Pada saat yang sama, lapisan cahaya samar menutupi tubuhnya. Saudaraku Wuxiang, kekuatan keturunanmu berkali-kali lebih kuat lagi. Selamat. Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah biru, jadi tentu saja, dia merasakan kekuatan garis keturunan Jiang Wuxiang meningkat dalam kekuatan. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia masih merasa bahagia untuknya. Kakak Chu Feng, ini semua karena kamu. Kamu membuat kekuatan garis keturunan aku lebih kuat. Jiang Wuxiang tersenyum dan berkata. Bab 529 Perubahan di Makam Kaisar. Apa? Kamu mengatakan aku? Murid Chu Feng menyusut dan matanya tidak bisa membantu memperbesar sedikit. Dalam mulutnya yang sedikit melebar, itu jelas menunjukkan kebingungan dan keterkejutannya saat ini. Bukan hanya aku, semua orang di dinasti Jiangku, termasuk generasi masa depan, memiliki garis keturunan mereka diperkuat karena kamu. Jiang Wuxiang terus berkata sambil tersenyum. Chu Feng, Wuxiang benar. Kali ini kamu benar-benar secara tidak sengaja sangat membantu dinasti Jiang aku. Leluhur tua dinasti Jiang juga berkata dengan wajah penuh senyum ringan, dan pandangannya penuh rasa terima kasih. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Adakah yang bisa menjelaskannya kepadaku? Chu Feng kaget sekaligus penasaran. Dia menyapu pandangannya yang menarik ke arah kerumunan. Dia benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Chu Feng, seperti ini. Melihat itu, pendiri Azure Dragon pertama kali mengelus jenggotnya, tersenyum ringan, lalu menceritakan secara terperinci proses apa yang terjadi pada Chu Feng. Dan Chu Feng juga akhirnya mengetahui mengapa mereka sangat bahagia, dan mengapa orang-orang dari dinasti Jiang sangat berterima kasih padanya. Jadi, sepertinya ketika dia membuat terobosannya, meminjam kekuatan formasi abnormalitas naga emas 18, itu memperkuat garis keturunan anggota dinasti Jiang. Setelah mengetahui prosesnya, Chu Feng juga sangat senang. Dia bahagia bukan hanya karena dinasti Jiang menjadi lebih kuat, tetapi alasan terbesar mengapa dia bahagia adalah karena dia dapat mengaktifkan 18 pilar cahaya. Itu membuatnya lebih percaya diri, dan dia lebih percaya diri dalam bertarung melawan apa yang disebut Nusantara Eksekusi Immortal. Pada malam itu, dinasti Jiang mengadakan pesta besar dan merayakan dengan seluruh klan. Semua orang kemudian tahu bahwa Chu Feng yang membuat legenda dinasti Jiang muncul, menyebabkan garis keturunan mereka menguat. Dengan itu, orang-orang yang sudah berterima kasih kepada Chu Feng menjadi lebih bersyukur, dan orang-orang yang mengidolakan Chu Feng bahkan menjadi lebih gila, dan orang-orang yang memuja Chu Feng. Perasaan mereka bahkan lebih jelas. Harus dikatakan bahwa Chu Feng menjadi orang yang melakukan hal-hal besar bagi dinasti Jiang. Seorang dermawan sejati. Tidak hanya dia menyelamatkan dinasti Jiang, dia bahkan mengirim dinasti Jiang ke jalan yang berkuasa. Peristiwa itu ditulis secara pribadi
oleh leluhur tua dinasti Jiang, ke dalam buku Silsilah Klan Jiang. Dia ingin membiarkan generasi masa depan mengingat kebaikan besar dan kebajikan Chu Feng telah menunjukkan dinasti Jiang. Setelah beristirahat sebentar di dinasti Jiang selama beberapa hari, Chu Feng dan yang lainnya kembali ke sekolah Azure Dragon. Dan ketika orang-orang dari sekolah Azure Dragon mengetahui bahwa pendiri sekolah Azure Dragon, masih belum mati. Orang-orang di sekolah Azure Dragon gembira dan seluruh sekolah Azure Dragon dipenuhi dengan kegembiraan. Lagi pula, nama pendiri Azure Dragon sangat terkenal. Dia hanyalah legenda yang diturunkan di benua 9 provinsi. Orang terkuat yang menyapu benua 1000 tahun yang lalu. Itu sama sekali bukan lelucon. Saat ini, orang terkuat yang menyapu benua 1000 tahun yang lalu sebenarnya masih hidup. Bagaimana mungkin para murid sekolah Azure Dragon tidak bersemangat? Bukan hanya Chu Feng, si jenius, yang ada di sana untuk membentengi posisi sekolah. Saat ini, mereka bahkan membuat pendiri Azure Dragon mendapatkan kembali kendali atas sekolah. Sekolah itu jelas akan menjadi tak terkalahkan di benua 9 provinsi. Dan sebagai murid sekolah Azure Dragon, mereka sangat tersanjung. Segera, berita tentang pendiri naga Azure masih hidup dan juga bahwa dia akan mendapatkan kembali kendali atas penyebaran sekolah ke seluruh benua 9 provinsi. Harus dikatakan bahwa berita itu mengejutkan 9 provinsi sekali lagi. Hampir semua orang merasa bahwa sekolah Azure Dragon akan meningkat kekuatannya, dan tidak dapat dihentikan. Mungkin bahkan akan melampaui dinasti Jiang. Bagaimanapun, pendiri Azure Dragon 1000 tahun yang lalu sudah sekuat itu, apalagi 1000 tahun kemudian. Pada kenyataannya, itu memang seperti itu. Setelah 1000 tahun, pendiri naga Azure sudah memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang perjalanan budidaya bela diri, dan lebih atau kurang merasakan kesempatan untuk menjadi dewa bela diri. Jadi, hal pertama yang dia lakukan setelah kembali ke sekolah Azure Dragon adalah mengumumkan kepada dunia bahwa dia, pendiri naga Azure, masih hidup dan akan menyesali posisi kepala sekolah. Yang kedua adalah dia akan melakukan kultivasi tertutup. Dia siap untuk mengisi ke arah bidang martial lord. Itu bukan upaya pertamanya dalam hidupnya. Dan bahkan dia sendiri lupa berapa kali dia berusaha. Namun, upaya ini adalah usahanya yang paling percaya diri. Harus dikatakan bahwa berita tentang pendiri naga Azure yang masih ada di dunia ini mempengaruhi semua orang di benua 9 provinsi, dan sekali lagi, menyebabkan karakter dari banyak tempat di 9 provinsi untuk maju dan bergabung dengan sekolah Azure Dragon. Bahkan beberapa senior budidaya bela diri yang bersembunyi dari dunia berjalan keluar dari pegunungan dan hutan tempat mereka tinggal dan pergi menuju sekolah Azure Dragon. Ingin mencari posisi sesepuh tamu di sekolah Azure Dragon. Dan selain berita itu, ada berita lain yang juga menyebar ke seluruh benua 9 provinsi dengan sangat cepat. Dinasti yang memerintah 3 benua datang untuk menyerang dinasti Jiang. Namun mereka berakhir dengan kekalahan. Dengan bantuan sekolah Azure Dragon dan World Spirit Guild, dinasti Jiang melindungi wilayah mereka dan juga membuktikan kekuatan mereka kepada orang-orang di dunia. Ketika informasi itu diketahui, kekuatan seperti klan Jie, sekolah Yuangang dan sekolah Dewa Api sangat menakutkan dan ketakutan. Lagi pula, ketika dinasti Jiang paling membutuhkan bantuan, itu telah mengirimkan permohonan kepada mereka. Namun, pada saat itu, mereka memilih untuk menolak. Saat ini, dinasti Jiang benar-benar aman, dan terlebih lagi, adalah musuh mereka. Mereka sendiri juga tahu apa yang menunggu mereka. Jadi, mereka bersiap untuk diam-diam menyelinap dan meninggalkan benua 9 provinsi. Namun, sebelum mereka pergi, pasukan dinasti Jiang telah tiba di kekuatan itu dan memberi mereka pelajaran yang layak. Dinasti Jiang tidak sepenuhnya membasmi mereka, tetapi hanya membunuh beberapa pemimpin, dan sepenuhnya mengendalikan kekuatan itu.
Sejak saat itu, meskipun klan Jie, sekolah Yuangang, sekolah Dewa Api, lembah bebas dan tidak terkendali, dan sekte putih tersembunyi masih ada, pada kenyataannya mereka hanya ada namanya karena mereka menjadi boneka politik dinasti Jiang. Pada hari ini, cukup waktu telah berlalu sejak dinasti Jiang dalam bahaya, dan Chu Feng tiba-tiba menyebutkan masalah kepada Raja Monyet mengerikan. Apa? Kamu ingin kembali ke pegunungan Vermilion Bird dan memasuki makam kaisar lagi? Sedikit kejutan muncul di wajah Raja Monyet yang mengerikan. Perubahan telah terjadi di makam kaisar. Pintu masuk di pegunungan White Tiger dan pegunungan Black Tortoise semuanya telah ditutup. Bahkan di makam 1000 tulang pegunungan Azure Dragon Mountain, hanya tempat yang dibangun leluhurku yang tertinggal. Area simbol anti-iblis benar-benar hilang, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Petik 2. Saat ini, hanya pintu masuk Vermilion Bird Mountain Range masih terbuka dan jika aku ingin memasuki makam kaisar, aku hanya bisa memasukkannya dari sana, kata Chu Feng. Sejak kembali ke Provinsi Azure, dia membawa misterius itu untuk memeriksa 3 pintu masuk lainnya. Dia berpikir bahwa karena pendiri Azure Dragon dapat memenuhi es dan mutiara api di pintu masuk pegunungan Azure Dragon, itu berarti bahwa pintu masuk lain juga memiliki harta yang tidak biasa. Meskipun pria tua berpakaian hitam itu menjarah semua harta karun di pintu masuk Vermilion Bird Mountain Range, ia seharusnya tidak tahu tentang 3 pintu masuk lainnya sehingga pikiran pertama Chu Feng adalah untuk mendapatkan beberapa manfaat dari 3 pintu masuk lainnya. Namun, apa yang tidak pernah terpikirkan olehnya adalah bahwa 3 pintu masuk lainnya benar-benar ditutup, seolah-olah tidak pernah muncul. Tidak ada jejak yang tertinggal, dan hanya pintu masuk ke Vermilion Bird Mountain Range yang tersisa. Bab 530 Pria bertenaga dan misterius. Seperti itu. Lalu seseorang pasti memasuki jauh ke dalam makam kaisar dan menyentuh sesuatu, menyebabkan 3 pintu masuk lainnya menutup secara otomatis. Tapi siapa sebenarnya itu? Mereka benar-benar memiliki keterampilan yang kuat seperti itu? Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Raja Monyet mengerikan dipertimbangkan. Setelah berpikir dalam-dalam untuk sementara waktu, dia masih tidak dapat memikirkan hasilnya. Namun, kegelisahan di wajah monyet menjadi lebih berbeda. Jadi, dia berkata kepada Chu Feng, "Chu Feng, kamu benar-benar tidak bisa pergi." Mengesampingkan bahwa orang misterius yang menghancurkan lapisan penghalang mungkin masih ada di sana, bahkan jika orang itu pergi. Harta di dalam kuburan kaisar pasti telah sepenuhnya ditelan olehnya. Jika kamu ingin pergi ke sana dan mendapatkan hasil panen, kamu hanya bisa masuk ke tempat-tempat yang belum dia masuki. Namun, karena makam kaisar begitu berbahaya, dengan kultivasi kamu masuk sendiri, bukankah kamu hanya ingin mati? Petik 2. Monyet bro, jangan khawatir. Dengan dia, aku yakin bahkan jika itu adalah makam kaisar, itu mungkin tidak dapat menghentikan aku. Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah pria misterius yang mengikuti di belakangnya, dan saat dia menguap, dia makan kaki ayam. Melihat pria misterius itu, mata merah darah monyet Raja Kera itu sedikit berkedip dan tidak bisa tidak memikirkan saat itu, pada pria yang berada di atas dinasti Jiang. Menyebabkan langit dan bumi berubah, dan memancarkan udara dari seorang raja. Meskipun pria di depan matanya dan pria di masa lalu itu seolah-olah mereka adalah 2 orang yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan bersama-sama. Raja monyet yang mengerikan masih sangat takut padanya. Karena, pemandangan saat itu benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan jika dia berpikir kembali hari ini, dia masih akan merasa gelisah dan panik. Dia juga merasa bahwa kekuatan pria misterius itu sangat mungkin di atas ranah dewa perang. Tetapi melihat bahwa Chu Feng tampaknya benar-benar menangkap pria misterius itu, dan mengingat kembali masalah antara Chu Feng dan Ziling, ia memikirkan perasaan mendesak Chu Feng untuk menjadi lebih kuat. Jadi, dia tidak lagi mendesak,
dan berkata dengan sedikit tidak berdaya, "Terserahlah, bocah. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Aku tidak bisa menahan kamu." Petik 2. Tapi berhati-hatilah, kamu harus hati-hati. Jika kamu menemukan sesuatu yang salah, segera balik dan jangan paksa melanjutkan. Makam kaisar terlalu kuat. Ini sama sekali tidak sesederhana yang kamu bayangkan, dan bahkan dengan dia melindungi kamu mungkin tidak dapat pergi kemanapun yang kamu inginkan di makam kaisar. Petik 2. Adapun sekolah Azure Dragon, aku akan membantumu menjaganya. Sebelum senior Azure Dragon keluar dari kultivasi, aku jamin itu akan aman. Petik 2. Terima kasih Monkey Bro. Aku akan berhati-hati, dan aku akan dengan cepat pergi dan dengan cepat kembali. Dengan Raja Monyet mengerikan melindungi yang dekat dengannya, dia juga bisa pergi menjelajahi makam kaisar tanpa khawatir. Jadi, dengan godaan hati yang tidak sabar, seperti saat itu, Chu Feng pergi ke Vermilion Bird Mountain Range dan memasuki makam kaisar sekali lagi. Pada saat itu, Chu Feng sudah memasuki makam kaisar, dan kembali ke tempat itu, ada perasaan khusus di hatinya. Saat itu, ketika dia masuk, meskipun dia juga menganut pemikiran ingin mendapatkan peluang dan harta, ketika dia menghadapi makam yang ditinggalkan oleh kaisar bela diri, dia masih sangat gelisah saat itu. Namun, hari ini berbeda. Dengan pria misterius, ahli luar biasa, mengikutinya, Chu Feng penuh percaya diri. Bahkan jika dia bertemu dengan pria tua berpakaian hitam, Chu Feng tidak takut. Pada saat itu, seperti saat itu, dengan agitasi Chu Feng, pria misterius itu kembali ke kejantanannya sebelumnya. Api di matanya melonjak, dan rambut panjang di belakangnya berkibar. Chu Feng ditutupi oleh formasi roh emas, berada di atas kepala pria misterius itu. Meskipun dia berada di tempat yang aman, dia juga memiliki suasana yang tidak biasa. 1. Meneruskan. Bunuh semua yang kamu lihat. Chu Feng menunjuk ke depan dan dengan keras memerintahkan. Terserah kamu. Pria itu taat dan tidak berani menunda sedikit pun. Dengan pikiran, dia terbang, dan seperti cahaya, dengan cepat maju ke depan di sepanjang lorong makam kaisar yang tak bertepi. Kecepatan pria itu terlalu cepat. Dengan hanya berkedip, dia bergegas melewati daerah Chu Feng dan yang lainnya berjalan sebelumnya, dan melewati struktur yang awalnya menyegel teknik pemulihan burung vermilion. Mati. Tak lama setelah pria misterius itu berlari melewati tempat di mana Chu Feng dan Raja Kera mengerikan bersembunyi sebelumnya, dia tiba-tiba berteriak secara eksplosif. Wow! Setelah teriakan ledakan, bahkan tanpa menggerakkan tangannya, seruan kesengsaraan roh jahat terdengar dari bawah. Pada saat yang sama, debu naik ke sana dan permukaan yang gelap runtuh. Suatu hal yang sangat besar juga terlihat. Itu adalah roh jahat. Namun, tubuh besar roh jahat saat ini menjadi untaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan naik ke langit dengan cepat, menghilang dengan angin. Itu tidak lagi memiliki aura kehidupan. Sangat kuat. Roh jahat di tingkat 9 dari alam surga sebenarnya bisa dibunuh hanya dengan pikiran. Chu Feng merasa kaget di hatinya. Meskipun setelah sekian lama, dia sudah tahu bahwa pria misterius itu sangat kuat, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia bisa membunuh orang-orang di surga hanya dengan pikiran. Alam surga yang mirip dengan dewa di benua 9 provinsi bahkan lebih lemah dari semut di depannya. Bisa dilihat seberapa besar perbedaan yang ada di antara alam. Setelah Chu Feng memberi perintah kematian, pria misterius itu dibantai. Setiap makhluk hidup yang dia rasa akan dibunuh tanpa ampun olehnya. Roh jahat semakin kuat, dan bahkan pada tahap selanjutnya, apa yang muncul bukan lagi roh jahat, tetapi binatang buas organik yang besar. Dan penjaga yang diringkas oleh formasi roh. Di jalan, tidak hanya Chu Feng kagum dengan pengaturan dan pemenjaraan keberadaan yang kuat, ia juga kagum pada luasnya makam kaisar. Itu hanyalah dunia bawah tanah yang sangat besar.
Pada saat yang sama, Chu Feng juga bersukacita secara tersembunyi. Meskipun dia tidak melihat harta karun di jalan dan hanya melihat tempat-tempat yang melindungi harta karun, dia melihat banyak esensi formasi roh. Jumlah yang sangat besar. Dari genangan kecil hingga genangan besar. Perlahan, esens formasi roh ada di mana-mana, dan itu pasti bisa memungkinkan Chu Feng menerobos lagi. Aneh. Banyak penghalang di sini jelas telah dihancurkan. Jadi mengapa roh jahat dan penjaga di sini tidak berjalan di mana-mana dan menjaga dengan tertib? Di jalan penerusan, Chu Feng merasa bingung ketika melihat adegan itu. Sangat sederhana. Pencegahan. Suara manis Egi tiba-tiba terdengar. Pencegahan? Apa maksudmu? Chu Feng bingung. Ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan tertentu, pada kenyataannya, tidak perlu menetapkan terlalu banyak batasan. Dengan satu kalimat, satu perintah, itu dapat mengikat seorang ahli yang luar biasa untuk seluruh hidupnya. Petik 2. Mengesampingkan orang lain, katakanlah orang itu di bawahmu. Dia sangat kuat, namun dia mendengarkan pesanan kamu. Untuk apa? Karena kamu, Egi berkata sambil tersenyum. Jadi seperti itu. Pada saat itu, Chu Feng menyadari. Alasan mengapa pria misterius itu mendengarkannya kemungkinan karena ayahnya. Itu ayah Chu Feng yang mengikat pria misterius itu. Dan alasan mengapa roh jahat dan penjaga di tempat ini begitu tertib dan patuh pasti karena penguasa makam kaisar. Adalah penguasa makam kaisar yang membuat mereka takut. Adalah penguasa makam kaisar yang membuat mereka tidak berani menentang perintahnya. Bahkan jika dia sudah menghilang selama hampir 10.000 tahun. Setelah itu, mereka terus maju. Wali yang kuat dan mengerikan muncul di depan Chu Feng satu demi satu. Ketika setiap orang muncul, itu akan menyebabkan hati Chu Feng melompat keluar dari dadanya karena mereka terlalu kuat. Begitu kuat sehingga Chu Feng harus takut karena murni suasana yang mereka berikan mempengaruhi Chu Feng. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena bahkan jika mereka lebih mengerikan, lebih kuat, mereka semua dibunuh tanpa perasaan oleh pria misterius itu. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu memblokir satu serangan pria itu, dan tidak seorang pun mampu mengambil apa yang disebut Raging Flames of the Burning Heaven.